Saya Anina Yatomaro, saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. Nah, apa sih itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang dilakukan oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandangan ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama atau syariat, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya. Di antara tujuan pernikahan adalah agar pemulai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks. Namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkan pernikahan dalam Islam. Selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan. Dan yang selanjutnya ada pengertian nikah dan dasar hukumnya menurut ahli usul. Yang pertama ada menurut bahasa. Menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-tadakul, yang artinya berkumpul. Yang kedua ada menurut aslinya. Berarti setubuh dan secara majazi ialah akad yang menghasilkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Yang ketiga, ada ahli usul Syafi'iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut inti majazi ialah bersetubuh. Yang keempat itu ada menurut ahli Abu Qasim Al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagai ahli usul dari sahabat Abu Hanafi berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan yang selanjutnya itu ada syarat dan rukun nikah. Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Jadi, adapun syarat-syarat nikah, yang pertama itu pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balik, dan merdeka. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. Yang ketiga, qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab. Yang keempat, hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majelis, saling memahami ucapan lawan. Selanjutnya, ada syarat dan rukun nikah. Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Yang pertama itu calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar atau mas kawin dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. Keempat, harus dihadiri setidaknya 2 orang saksi dan harus ada ijab qabul. Yang kelima, diadakannya walimah atau pesta pernikahan. Dan yang keenam, harus ada i'lan an-nikah atau daftar pernikahan. Dan yang selanjutnya itu ada anjuran menikah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya, dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam kisah surat An-Nur ayat 32. Dan yang selanjutnya ada hukum nikah. Di dalam fikih, para ulama menjelaskan
bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah yang pertama itu ada wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah berfirman dalam kisah surat An-Nur ayat 33, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan yang kedua itu ada sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah. Yang ketiga ada haram. Bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram menikah. Yang keempat, makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang terakhir itu ada mubah. Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Dan yang selanjutnya itu ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami wajib melindungi istrinya. Suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali telah menimbang dan menimbangnya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu. Dan yang kedua itu ada suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Dan yang ketiga itu ada suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Dan yang selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan nikah. Akad nikah merupakan upacara sakral karena mengikat kedua belah pihak, yaitu istri dan calon suami. Dan pernikahan akan batal apabila yang pertama itu ada suami melakukan pernikahan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i. Dan yang ketiga itu ada pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan. Contohnya berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyampingi, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi menikah. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Al-Quran menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram atau sakinah. Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang atau mawaddah dan rahmah di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau berfikir. Dan kehidupan yang tentram atau sakinah yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkan pernikahan dalam Islam.
sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan di atas dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Adapun hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Dan yang kedua, ada mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Kisah surat Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Dan yang ketiga, ada menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual, akan tetapi insting ini berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adanya dekadensi moral karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas, hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan seperti penyambungan keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat diambil dari ayat Al-Quran, hadis, grow up, dan variable society. Selanjutnya itu ada pengertian keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya. Keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan al-usrah. Al-usrah dalam mujam al-wasid sebagaimana dikutip Abud secara etimologis berarti ikatan atau al-qaid. Dikatakan asyrohu wa isron, artinya menjadikannya sebagai tawaran. Al-usrah maknanya mengikat dengan tali kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari pernikahan. Pernikahan sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat disebutkan keutamaan menikah. Oleh karenanya, pernikahan merupakan ibadah. Kecintaan kita pada istri atau suami dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum